Bismillahirrahmanirrahim. eh Gimana teman-teman? PR-nya udah dikerjain? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sebelum kita mulai, lebih baik kita mengingat-ingat yang kemarin kali ya, PR. Mungkin ada beberapa lah nanya dari peserta. Eh Risbawati ada? Hadir, Rais. Oke. Bisa bacakan jawabannya yang kemarin anak kasih PR. Tasrif. Yang dari 11 sampai 30 itu ya? Iya, iya, iya. Baik. Sebentar dulu, Rais. Ini lagi rame soalnya. Oke. Terus temannya lagi, Sintiawati. Hadir, Ustaz. Oke, bisa bacakan? Baik, Ustaz. Jalasa yajlisu. Julusan. Jalisun. Majlusun. Yang nomor 12. Hadoro yahduru. Haduron. Hadirun. Mahdurun. Nomor 13. Sodako yasduku. Sodak Sodako yasduku. Sidqon. Sodikun. Masdukun. 14. Halo? Sebentar, Ustaz. Kharaja yakhruju. Khurujan. Kharijun. Makhrujun. 15. Najaha yang jahu. Najahan. Najihun. Mangjuhun. Oke, oke, Lima. oke. Cukup, cukup, cukup. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk Nurdiana Agustina. Halo. Ada Desti Rahmawati. Iya, hadir, Rois. Lanjutin, lanjutin. Oke, siap. 16, 16. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akala ya. Akala yakulu Ya, iya. aklan. Akala yakulu aklan. Akilun. Makulun. Yang 17-nya dakhola yadkhulu dukhulan. Dakhilun madkhulun. Yang 18 fahima yafhamu fahman fahimun mafhumun. Yang 19 tobakho yatbahu tobhan tobihun matbuhun. Yang 20 qoro'a yaqro'u qira'atan qari'un makru'un. Oke, syukron. Cukup, cukup, cukup. Ya, Kemudian Ustaz. kepada saudari si Winda Ipana.
Iya, Rois. Bisa lanjutin baca PR kemarin yang nomor 21. Insya Allah bisa. Bismillah. Nomor 21. Qasama yaqsimu qasman qasimun maqsumun. 22. Hamala yahmilu hamalatan hamilun mahmulun. 23. Dafa'a yadfa'u daf'an dafi'un mad madfa'u madfu'un. Kariha yakrahu karohiyatan karihun makruhun. Sona'a yasna'u sona'an soni'un masnu'un. Cukup. Syukron. Terus kepada saudari Widya Amanda. Ada? Kalau nggak ada, Siti Nurjanah. Afwan Rais, lagi ribut di sini nanti ya Siti jawab. Nggak apa-apa Rais. Oh ya, kalau nggak belum bisa Siti Rohmah. Siti Rohmah mungkin tekan Iya lab. Rais. Ayo Istamir. Lanjutin. Kok saya ngomong bahasa Yang Arab sih? Fataha ya. Nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun. Yang 27. Khotoba yakhtibu khotoban khotibun makhtubun. Yang 28. Tolaba yatlubu tolban tolibun matlubun. Yang 29. Sa'ala yas'alu sa'lan sa'ilun mas'ulun. 30. Qata'a yaqta'u qat'an qati'un maqtu'un. Ayo, syukron, terima kasih pada teman-teman yang udah ngerjain tugasnya. Makasih banget udah ngerjain. Kalaupun salah, Ana nggak bakal marah kok. Santuy. Kita kan sama-sama belajar. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Cuman kalau ada tugas, ya monggo dikerjakan. Supaya kita tahu kemampuan kita. Kalau kita belum bisa menjawab atau menyelesaikan tugasnya, berarti kita bisa bertanya kepada pengajarnya. Supaya kita nggak ketinggalan sama yang. Oke? Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kali ya. Iya, Rois. Ya, silakan. Ini saya udah bagi layar nih. Atau belum? Belum. Oh iya ya, ini nih. Udah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kemarin kan saya udah nugasin kalian untuk baca dari halaman 20 sampai halaman 35 kali ya. Kali ini kita baca bareng-bareng
sama-sama. Terus ketika ada yang nggak paham, sebelum kita berpindah halaman agar bisa ditanyakan. Oke? Baik, Rais. Baik, Rais. Istilah dasar ilmu sorof. Antara lain, satu, wazan. Wazan memiliki makna timbangan. Kalau ada koma, kan kalau kita pemula ya, ketika kita lihat banyak itu kita pusing. Ya udah, ingatin satu aja. Wazan memiliki makna timbangan. Ya udah, itu aja. Ini saya juga apa ya? Mengajarkan bagaimana cara ringkas. Jadi kalau ada yang penting, mohon banget kalau dalam belajar itu diingetin, kalau bisa dihafal, diingetin dan dipahami. Tapi kalau kita nggak bisa memahami semuanya, ya udah kita cari yang terpenting, gitu. Wazan memiliki makna timbangan. Terus perlu diketahui bahwa dalam ilmu sorof ada 35 bab. Di ilmu sorof ada berapa bab? 35 bab. Nah, ya udah, kita pindahin lagi. Kalian juga bisa tulis di buku catatan supaya ketika kita tulis di buku catatan itu ingatan kita lebih lama hilangnya. Jadi kita sama-sama ya catat. Jadi di dalam ilmu sorof ada berapa bab? 35 bab. Terus di antara ilmu sorof itu ada namanya wazan. Wazan memiliki makna Timbangan. Lanjut lagi. Ini udah. Di sorof ada wazan, ada mauzun. Mauzun adalah rumusnya. Jika wazan rumus, maka mauzun adalah yang dibandingkan. Wazan tadi apa maknanya? Timbangan. Timbangan. Rumus Timbangan. timbangan acuan. Kalau mauzun apa? Kata yang Kata yang disandingkan. Kata yang Dibandingkan. Oke. dengan wazan. Dengar ya. Dengar Ustaz. Ini kita dikit-dikit aja ya. Demi sedikit. Takutnya kalau kecepatan kalian kurang bisa menangkap. Wazan tadi maknanya apa? Timbangan. Timbangan. Kalau mauzun? Rumus kata yang dibandingkan. Kata yang dibandingkan. Wazan memiliki makna Timbangan. atau Rumus Oke. acuan. Kalau mauzun? kata yang dibandingkan. Oke. Tasrif. Kalau tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk yang lain. Tasrif perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ayo teman-teman, tasrif itu apa? Perubahan kata Dari dari bentuk asal Tasrif. bentuk Teman-teman, ada yang tahu tasrif? Tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk-bentuk yang lain.
sekali lagi. Tasrif adalah Perubahan Perubahan kata kata dari Dari bentuk asal yang jadi lain. bentuk-bentuk yang lain. Menurut Ana kak kerja ini buang aja. Jadi langsung. Perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk yang lain. Atau kalau mau singkat lagi, ya udah ya aja. Perubahan kata dari bentuk asal di bentuk yang lain. Jadi kita udah ada 3 nih. 1 wazan, 2 mauzun, 3 tasrif. Wazan itu apa? Wazan adalah Atau rumus. Rumus atau acuan. kalau mauzun, Kata yang Kata yang dibandingkan. mauzun. Kalau tasrif, Perubahan kata dari bentuk asal jadi bentuk asal yang lain. oke. Dari sini wazan, mauzun, dan tasrif. Udah paham belum? Wazan, mauzun, dan tasrif. Insya Allah paham Ustaz. Halo. Paham Rais. Insya Allah paham. Oke. Kita lanjut ya. Jadi apa ya? Yang Anda pindahin tadi itu kalau bisa kalian benar-benar diingat. Karena itu benar-benar penting. Sisanya penting. Cuman itu dipahamin aja, nggak perlu dihafal. Kalau yang tadi perlu dihafal. Yang tadi perlu dihafal. Nah, terus ini. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Apa ini? Setiap kata memiliki makna dasar Tersendiri. Jadi, kan kita udah belajar ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Jadi mereka memiliki makna dasar tersendiri. Kalau fi'il madhi maknanya lampau, telah terjadi, masa lalu. Kalau fi'il mudhari dia bisa sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari. Kalau masdar itu kata kerja. Kalau isim itu pelaku. Kalau isim maf'ul itu objek. Jadi mereka memiliki makna tersendiri. Udah dicatat belum? Setiap kata memiliki makna dasar tersendiri. Ini udah dicatat. Sudah Rais. Oke, kita lanjut. Ini sebelumnya kalian udah kan? Ayo, ada yang belum baca? Jangan sampai ya. Jenis tasrif. Di dalam ilmu sorof, tasrif itu ada 2. Istilahi, ada lugawi. Tasrif itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada istilahi, ada Lugawi. istilahi dan lugawi. Oke.
Nah, ini lagi kita catat lagi. Yang tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Nah, ini tasrif lugawi kita belum belajar. Yang kita kemarin tasrif itu namanya tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Udah dicatat? Tasrif lugawi. Udah belum? Masih proses, Rais. Ya. Dicatat, Rais. Tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Kita kan waktu pertama kita belajar jenis pelakunya. Jenis pelaku itu ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki, dia normal. Kalau perempuan itu ditambah tanis. Misalkan katibun. Itu cowok. Tapi kalau kita pengen ganti pelakunya jadi cewek, ya tambah tak. Jadi katibatun. Jadi tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Tasrif itu kan artinya berubah. Jadi yang asalnya cowok dipindah ke cewek. Terus perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah. Kan kita juga udah membahas ada mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad 1, tasniyah 2, jam lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya. Udah dicatat belum? Tasrif lugawi. Tasrif lugawi, teman-teman. Sudah, Ustaz. Sudah, Rais. Oke. Tasrif lugawi, perubahan jumlah. Ada kalanya dia atau tasniyah atau jamak. Mufrad itu apa sih? Mufrad, ada inget gak? Mufrad. Satu. Tunggal. Kalau tasniyah? Dua. Ganda, 2. Oke. Kalau jamak? Lebih dari dua. Jamak. Dua. Oke. Syukron. Jenis pelaku. Kalanya jenis pelakunya muzakkar, ada kalanya muannas. Jenis pelaku muzakkar dan nas. Muzakkar itu apa sih? Laki-laki. Muannas? Perempuan. Oke. Kalau mufrad, kalian udah tahu kan? Mufrad itu original, dia nggak ada bentuk aslinya, emang kayak gitu. Kalau tasniyah, ada inget cirinya?
Ditambahkan Ina sama Tambah Ani. Ani sama Aini. Nah, ya, Aini dan Ani. Ina itu jamak. Terus kalau jamak apa? Ina sama Una. Sama Una. Oke, kita tulis ya, mufrad. Mufrad. Mufrad itu bisa kita katakan original atau tidak ada tambahan. Kalau tasniyah itu apa tadi tambahannya? Ingat? Ani dan Ani dan Aini. Aini. Ih. Kalau jamak ada yang ingat? Ditambahkan apa? Ina sama Una. Una sama Ina. Sama Ina. Sama Ina. Kalau tasniyah Ani dan Aini. Kalau jamak Una, Ina. Kalau muzakar ada yang ingat? Muzakar. Muzakar. Muzakar ada yang ingat? Ciri muzakar itu apa sih? Kalau teman-teman ada yang ingat muzakar? Ada tanis, Ustaz. Tidak ada tok butohnya, Ustaz. Oke. Tidak ada tak. Ya udah. Ada yang tahu perbedaan tak tanis dan tak marbutoh? Ada yang tahu? Kalau tak tanis itu Ustaz yang kayak perahu itu loh Ustaz. Terus kalau tamar butuh yang kayak bulat gitu bukan Ustaz? Iya. Syukron. Berarti muzakar itu tidak ada Tamar butuh. Iya, Butohnya, Ustaz. tidak ada tambahan atau tidak ada tak. Kalau muannas Ada tambahan taknya, Ustaz. Tamar. Oke. Udah ingat belum? Muzakar tidak ada tak. Kalau muannas ditambah tak. Kalau mufrad tambahan. Kalau tasniyah Ani atau Aini. Kalau jamak Una atau Ina. Udah ingat belum? Masih ingat? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah masih. Oke, kita hapus. Terus, tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Nah, ini yang kemarin kita tugasin. Yang jadi PR. Perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Kataba, terus kita ubah jadi yaktubu. Itu kan berubah ya? Dari kataba, yaktubu. Ada bertambah. Ya. Terus katsban. Ada tanwinnya. Terus katibun. Ada alifnya di huruf kedua. Terus maktubun. Bertambah waw dan mim. Nah, jadi yang kemarin kita itu tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Kalau tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya.
Oke, Anda mau tanya. Siti Fatmawati. Halo? Kalau nggak ada, eh, Amelia Sofwan. Ada? Amelia Sofwan. Ada Ustaz. Tasrif ada berapa? Tasrif ada berapa? Ada 2. Jenisnya sebutkan. Tasrif istilahi dan lugawi. Syukron. Kemudian kepada saudari Anissa Zahra. Hadir Rois. Anis. Ada kan tadi temennya sebutin tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi itu apa sih? Tasrif lugawi juga apa? Tasrif lugawi itu perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Lalu tasrif istilahi yaitu perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Syukron. Kemudian kepada saudari Alvina Eka Mawarni. Alvina Eka Mawarni. Iya, Rois. Nah, tadi kan teman udah nyebutin tasrif itu ada 2, istilahi dan lugawi. Udah dijelasin tuh apa pengertiannya. Terus contohnya tasrif istilahi. Kataba. Iya, Rois. Di Ingat nggak? Iya di tasrif. Tasrif istilahi. ditasrifkan semua atau gimana, Rois? Iya semuanya. Kataba. Kataba ya tubuh, kita kitabatan, katibun, maktubun, uktubun. Syukron. Terima kasih. Itu tadi namanya apa? Yang antum sebutin, yang ente sebutin tadi namanya apa itu? Tasrif, Tasrif lu, lugawi. bukan. Tasrif lu. Maksudnya, Rois, Ayo. Enggak ada, jenis cuma ngecoh tasrif. aja. Oh, Iya, iya. Ya, tasrif istilahi. iya, terima kasih. Enggak ada, cuma ngecoh aja tadi. Santai. Terima kasih. Kemudian kepada saudari siapa ya? Desti Rahmawati. Ada? Ya, di Rois ada. Nah, tadi kan temennya udah nyebutin tasrif istilahi. Kemudian satu lagi apa? Ada tasrif apa? Ada tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu apa sih? Tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Misalkan katibun. Kalau diganti tasrif lugawinya dari muzakkar ke muannas jadi gimana tuh? Katibatun. Kalau katibun diganti ke muannas jadi gimana? Katibun. Katibun. Sebentar. Katibun. Katibun kalau diganti ke muannas yang bermakna 2 atau ganda. Jadi gimana tuh katibun? Kati. Katibun. Katibatun kah? Salah? Nah, itu kan tadi muannas ya.
Iya. Tasniyah. Maksudnya tasniyah. Salah. Tasniyah yang bermakna dua atau ganda. Tasniyah. Itu kan katibun itu mufrad kan? Terus kalau Iya. dibikin tasniyah gimana? Tasniyah kat kati katibani katibani. Iya, benar. Jadi gini teman-teman. Jadi tasniyah itu bisa dikatakan musana, tasniyah. Jadi maksudnya sama. Musana itu ya tasniyah ya musana. Aduh, Ana juga lupa lagi bilangin. Jadi musana itu maknanya dua, tasniyah juga maknanya dua. Betul sekali ya? Tasniyah dan musana maknanya du. Dua. Tasniyah dan musana maknanya Dua. Dua. Ya udah kalian catat. Tasniyah dan musana itu sama, tasniyah dan musana. Kok nggak? Tapi cuman kalian lebih familiar dengan apa tadi? Teman kalian yang bilang tadi. Enggak tasniyah atau musana ya? Nah, musana. Oh, oke. Terus kepada saudari siapa lagi ya? Delia Minos. Ya, Rois. Halo. Nah, tadi kan ada tasrif eh, istilahi dan tasrif. Tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi itu apa sih? Tasrif Tasrif lugawi lugawi. adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Nah, kalau katibun diganti, jumlahnya kita ganti. Itu kan katibun itu mufrad, kita ganti ke jamak atau yang bermak lebih dari dua atau yang bermakna tiga dan seterusnya. Katibun dirubah menjadi jamak. Katibuna. Terus kan ada dua tuh. Katibuna dan Katibina. oke, syukron. Kita lanjut ya. Udah paham belum? Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Udah paham? Saudara Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kata bayak tubuh kita batan. Katibun tupla taktub. Ini tasrif lugawi atau tasrif istilahi? Istilahi. Oke. Terus yang ini. Katibun, katibani, katibaini, katibuna, katibina, katibatun, katibatani, katibatun. Ini tasrif apa? Lugawi atau istilahi? Tasrif lugawi. Lugawi. Oke, kita belum belajar ya jamak muannas. Ada yang ingat jamak muannas itu apa? Atau sebelumnya udah pernah belajar? Jamak muannas, teman-teman, jamak muannas. Ada yang tahu? Yang ditambah atun, Roy. Iya, bener banget. Jadi, teman-teman, jamak itu ada tiga ya. Jamak itu ada tiga. Kita uraikan lagi ya. Jamak itu ada Tiga. jamak itu ada jamak muzakkar.
Ada jamak muannas dan ada namanya jamak taksir. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar itu maknanya cowok, muannas maknanya cewek, jamak taksir. Ada yang tahu jamak taksir apa? Dia bisa cowok dan cewek. Kalau muzakkar untuk siapa jamaknya? Cowok. Muannas, muannas, Cewek. Cewek. taksir. Cowok dan Bisa cewek. cewek, Cowok bisa dan cowok. cewek. Nah ya, bisa cowok dan bisa cewek. Terus yang kita belajar apa? Jamak muzakkar. Kalau muzakkar itu dibentuknya dari isim yang tidak ada tak. Muzakkar dibentuknya dari isim yang tidak ada tak. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar itu dibentuk dari isim tidak ada tak. Jamak muzakkar itu dibentuk dari Isim Yang yang tidak tidak ada ada. tak. bisa sebutin isim 1, 2, 10, 100. Ada yang ingat isim yang nggak ada tak? Ada yang kalian hafal? Apa? Isim. Ayo sebutin teman-teman. Muslimun, Rais. Muslimun. Syukron. Terima kasih. Aduh. Muslim. Kalau dijadikan jamak muzakkar ditambah una atau ina. Una itu waw nun. Ina ya nun. Kalau muslimun ditambah waw dan nun atau una sama dengan muslimun tambah waw dan nun. Ada yang tahu? Muslimuna. Oke. Muslimun tambah waw nun sama dengan muslimuna atau untuk mudahnya una. Muslimun ditambah una sama dengan muslimuna. Kemudian muslim tambah ya nun atau ina sama dengan muslim tambah Muslimina. Oke, syukron. Muslimina. Muslimun tambah waw nun sama dengan muslimun tambah waw nun atau una sama dengan Muslimuna. muslimun tambah ya nun atau ina sama dengan Muslimina. jamak muzakkar dibentuk dari Isim yang tidak ada tak. Isim yang tidak ada. Oke. Udah ingat? Muzakkar. Isim yang tidak ada Tak. Kita berpindah ke ganti dulu ya. Mu'anas. Mu'anas itu cirinya apa? Tandanya apa? Ada yang ingat? Bukan. Mu'anas aja dulu. Mu'anas itu cirinya apa?
Ada Terbutuhnya. Oh, iya. Mu'anas. Berarti kalau jamak mu'anas dibentuk dari isim yang Ada. Yang ada taknya. ada ta. jamak mu'anas dibentuk dari isim yang Ada ta. Yang ada tak. Oke. Bisa contohin mu'anas yang kalian ketahui apa? Selain muslimatun. Selain muslimah apa? Tolibatun. Kalian tahu? Tolibatun, syukron. Tolibatun ini artinya apa ya? Siswi perempuan. Siswi. Kalau kami juga dipanggil tolib atau tolibah di sini. Cuman mahasiswi dan mahasiswa juga dipanggil tolib juga. Ada yang ingat membentuk jamak mu'anas? Ada yang ingat? Ada yang ingat teman-teman? Jamak mu'anas. Ditambah Ditambah atun. apa? Atun. Atun dan atin. Atun dan atin. Waalaikumsalam. Mu'anas dibentuk dari isim yang Ada ta. Yang ada tak. kemudian jamak mu'anas itu caranya dengan ditambah atun atau atin. Ini gak ada barisnya nih. Cuman kalian kalau nyatet di buku garisin aja. Yang di atas atun, yang di bawah atin. Yang di atas atun, yang di bawah atin. Kemudian tolibatun ditambah atun jadi Tolibatun. tolibatun. Oke. Toli. Oh iya. Ingat. Jadi ketika kita menambah, jangan lupa buang taknya. Dibuang apanya? Dibuang taknya. Ini kan tolibatun. Terus kalau kita mau menjadikan jamak mu'anas, maka caranya dengan atun dan juga taknya dibuang. Jadi hasilnya tolibatun. Udah inget belum? Batun ditambah atun atau atin menjadi tolibatun atau tolibatin. Udah dicatat belum? Sudah Rois. Oke. Kita lanjut. Ustaz, Rois, belum paham. Oke. Jamak mu'anas. Berarti yang kita bentuk mu'anas dong.
Nah, mu'annas itu, tapi gini. Itu asalnya ya. Cuman untuk memudahkan, ya udah deh kita gini aja. Kita samain aja kali ya. Supaya kalian ingat, ya udah asalnya muzakkar. Contoh, tolibun ditambah atun sama dengan Tolibatun. garis saja. Pasti hasilnya tolibatun. Ya. Tolibun ditambah atun sama dengan tolibatun. Garis doang, di garis. Kalau kalian ada pensil atau pulpen, coba garis. Sambungin ba dengan alif, kemudian tambah ta. Jadi kayak gitu kan, tolibatun. Cuman perlu kalian ketahui, tolibatun itu ketika ditanya aslinya apa sih? Aslinya tolibatun. Cuman ditambah alif doang. Dan tak ini dibuang. Jadi ada nanti nama ilmu sorobnya. Namanya iklab. Cuman itu untuk pemula jangan dulu. Jadi supaya kita mudah ya. Kalian mudah, anak mudah juga menjelaskannya. Jadi cukup ini aja deh. Ini nggak usah nih. Ini terlalu rumit nanti kalian memahaminya. Tapi paham nggak? Tolibun ditambah atun sama dengan tolibatun atau tolibatin. Kalian paham nggak? Paham, Rais. Terus teman tadi yang nanya tadi gimana? Udah paham belum? Ya, paham, Rais. Jadi Jadi buang dah, buang pikiran kalian tadi tolibatun. Ya udah, ada ganti tolibun ditambah sama dengan tolibatun atau tolibatin. Kemudian, kalaupun ditanya tolibatun yang ada alifnya ini, yang ada alif, ketika ditanya asalnya jawab aja tolibatun. Asalnya ada tak. Gitu aja. Udah ya. Anak takut ya, ketika anak menjelaskan panjang lebar kalian malah makin gak paham. Gimana? Udah paham belum? Jamak wana. Udah ya. ya. Kita lanjut lagi. Ada katibun, katibani, katibaini, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Oke, kita lanjut. Ini nih yang perlu kalian ketahui juga. Tasrif memiliki 35 wazan atau bab. Tasrif memiliki berapa wazan atau bab? 35. 5. Catat ya, catat 35. Cuman kalian nggak perlu hafal. Cuman ada beberapa yang perlu kalian hafal. Perlu kalian pahami. 35. Tasrif memiliki berapa wazan? 35. 35. Nah, ini. Dari 35 bab ini yang berlaku umum hanya ada 22 wazan. Hanya ada 22 Wazan. Udah catat belum? Wazan. Yang berlaku gak usah di
Masukin. Yang berlaku atau yang dipakai? Roh. Misalkan Ana menjelaskan dengan bahasa Arab, kalian paham gak sih? Teman-teman, Ana ngomong bahasa Arab, kalian paham gak? Enggak. Semuanya. Ya udah. Tasrif memiliki berapa wazan? Tasrif 30. memiliki berapa wazan? 35 wazan. Yang dipakai? 22 wazan. Udah dicatat belum? Sudah Rois. Oke. Kemudian 6 wazan atau 6 bab untuk di mujarad. Kemudian 12 wazan untuk sulasi mazid. Ya udah nih kalian catat dulu ya. 1 wazan rubai mujarad. 3 wazan rubai mazid. Berapa? 6, 12, 1, 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 tambah 12 tambah 1 tambah 3. Hasilnya adalah 22. ini 6, 12. Iya. 6 wazan sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu apa sih? Pertama kalian harus tahu dulu. Sulasi. Sulasi ada yang tahu apa artinya? Wahid, isnani, salasah. Wahid, isnani, salasah. 3 ya. Sulasi itu 3. Terjemahkan dulu. Mujarad itu yang tahu mujarad itu lawan dari mazid. Mujarad itu sinonim dari mazid. Mujarad itu artinya tidak ada tambahan. Original. Original. Mujarad itu apa artinya? Original. Atau tidak ada Tambahan. Tidak ada tambahan. Asli. Nah ya, asli, tidak ada tambahan. Udah dicatat belum? Udah dicatat belum? Ya, Pak Ustadz. Sudah, Rais. Sudah. Sulasi artinya 3. Sulasi artinya 3. artinya 3. Tidak ada tambahan. mujarad. Tidak ada tambahan atau asli atau original. Oke. Kalau mazid itu kebalikan, sinonim dari mujarad. Berarti apa ya? Sinonim dari original apa? Oh, Ada tambahan.
Enggak. Bahasa Antonim. Berarti ada tambahan ya udah dah. mazid. Iya, ada tambahan. Kalian satu aja deh. Mujarot itu tidak ada tambahan. Mazid ada tambahan. Mazid ada tambahan. Terus sulasi rubai. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Rubai ini artinya apa? Rubai. 4. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Empat. Jadi sulasi mujarot, kata itu hurufnya ada berapa? Sulasi berarti ada 3 huruf. Mujarot berarti original, dia tidak ada tambahan, dia asli. Sulasi mujarot ada berapa? Ada berapa wazan? Ada 6 Ada berapa 6 wazan. Terus sulas mazid katanya hurufnya ada 3, tapi dia mazid ada tambahan. Berarti dia 3 apa enggak? Dia 3 atau enggak 3? Sulas ini dia 3 atau lebih dari 3? Sulasi mazid ini ditambah jadi ada 4. Lebih dari 3. awalnya 3 ditambah jadi ada 4. Bukan. Berarti sulasi mazid ini dia lebih dari 3 gitu. Kita tulis saja kali ya. Cuman ini di catatan ya. Sulasi mujarot artinya sulasi mujarot artinya apa teman-teman? 10 3 huruf. Kalau teman-teman Ya, tapi kalau tidak sulasi ada mazid 3 huruf. ya Lebih tidak dari ada 3 tambahan. huruf. Itu kali ya yang Sulasi mudahnya. mazid Terus ada rubai tambahan. tadi. Rubai artinya 4. 4 ya. Oh, 4 huruf. Kalau rubai mazid kan mujarot tidak ada tambahan. Kalau mazid berarti apa nih? Lebih dari Lebih dari 4 huruf. udah dicatat belum? Sudah, Rais. Oke. Kita lanjut ke satu. Sulasi mujarot. Contoh yang ini nih. Karuma artinya mulia. Karuma artinya apa nih? Mulia. Karuma artinya yo. Artinya mulia. Ini sulasi mujarot. Dia asli, nggak ada tambahan. Dia original. Terus kita pindah ke kelompok kedua. Namanya sulasi mazid. Dia ada tambahan. Dia nggak ori lagi. Dia udah ada tambahan. Mazid. Asalnya karuma berubah menjadi akroma. Ini apa ya yang bertambah ya? Ada yang tahu teman-teman? Karuma menjadi akroma. Ada yang tahu? Alif. Nah iya. Tambah. Karuma berapa huruf? Karuma. 3 huruf. Akroma. 4 huruf. Oke.
Karuma ini aslinya, orinya karuma, dia 3 huruf. Kemudian ditambahin alif menjadi 4 huruf. Cuman dia berasal dari 3. Akroma dia berasal dari karuma. Kemudian kita pindah ketiga. Pok rubai mujarot. Rubai tadi artinya apa? Rubai. 4. Mujarot artinya Tidak ada tambahan. Original. tidak ada tambahan, original, asli. Contohnya dah roja. Contohnya ya. Kemudian kelompok keempat rubai mazid. 4 huruf mazid. Ada tambahan. Berarti dia lebih dari 4 huruf. Lebih Ini dari kan? 4 huruf. Hitung nih. Dal, ha, ro, jim. Ada 4. Kemudian ini. Tadah, roja. Ini berapa huruf teman-teman? 5 Tadah, huruf. roja. 5 huruf. Yang ini aslinya 4 huruf. Yang ini namanya tambahan. Nggak ori lagi. Udah ada bertambah. Tambahannya 1 huruf. Jadi 5. Yang ini 4. Yang ini lebih dari 4. Sulasi mujarot 3 huruf. Sulasi mazid lebih dari 3 huruf. Rubai mujarot 4 huruf. Rubai mazid lebih dari 5 huruf. Lebih dari 4 huruf. 4 lebih dari 4 huruf. Oke. Ini kalian baca ya. Kalian baca. Kan udah anak tugasin untuk membaca. Udah dibaca belum? Mohon maaf Ustaz, Teman-teman, udah baca belum? kemarin tugasnya itu dari halaman 30 sampai 37 Ustaz. Tapi sebelumnya itu kayaknya ada deh. Karena kan memberi 2 Sebelumnya PR. memang itu yang dikasih Ustaz. Sebelumnya. Oke. Habis itu baru Tapi kayak waktu itu kalian udah baca belum? Udah dibaca belum? Yang itu. Oh, teman-teman, udah dibaca belum? Halo? Iya, Ustaz. Hai guys. Semua Iya, Rais. Sebelumnya yang kita baca tadi, kalian udah baca belum sebelumnya? Alhamdulillah. Halo? Ya udah Rais. Belum, Rais. Alhamdulillah ya. Nah, yang belum baca ya, awas gak dibaca. Tapi Ana gak marah kok. Maksudnya ketika Ana bilang awas itu, Ana gak marah, cuman sayang banget kalau nggak dibaca. Soalnya kurang maksimal pelajarannya kalau itu belum dibaca. Terus kita lanjut lagi. Halaman 31. Lanjut teman-teman. Halo teman-teman. Lanjut gak? Lanjut, Rais. Bab 3. Sulasi mujarot. Sulasi mujarot. Sulasi ini tadi maknanya apa? Artinya sulasi. Wahid, isnain, salasa. 3. Mujarot artinya. Mujarot. Original, tidak ada tambahan. Oke. Tidak ada tambahan. 3 huruf doang. 3 huruf aja. 3 huruf. Kalau bahasa Mesirnya talata bas doang. Fakot. Nah, terus sulasi mujarot memiliki 6 bab. Sulasi mujarot memiliki berapa bab? 6. Sulasi mujarot teman-teman memiliki berapa bab? Nah, 6 ini bab. Ini udah nih. Mujarot. Berapa bab? Ini nih. Ada 6. Udah dicatat belum? Sudah. Udah. Oke.
Langsung. Perbandingan wazan, tasrif, sulasi, mujarot. Kelompok sulasi mujarot memiliki 6 bab dengan wazan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat tabel 3.1. Keenam wazan ini dihafal. Keenam wazan ini harus dihafal dengan apa nih? Harus dihafal dengan Rumus. ya harus dihafal. Jadi kalian harus hafal ya. Terus yang pertama, fi'il madi dan mudori. Ada rumus yang memahami dan keenam bab ini yang terangkai dalam 105. Cuman ketika dulu pondok ya, berapa? Udah lama dah belajar bahasa Arab. Baru kali ini Anda dapat ini rumus. Buset dah. Aku yakin hanya dia untukku kini. Kalau kami itu apa ya? Kalimat kalau rumus atau itu motivasi. Ini kok lebih ke arah bucin ya? Astagfirullah. Ya udahlah lanjut lah. Sulasi mujarot tadi ada berapa bab? 6 bab, Rois. Ya udah kita lanjut bab pertama. Untuk bab pertama fa'ala yaf ulu atau rumusnya aku au. Bab pertama. Bab pertama au. Kalian paham nggak rumus ini? A ini mengembangkan fi'il madhi, nya mengembangkan fi'il mudhi. Ini ain fi'il yang diganti. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Udah paham belum? Ku, au. Ini simbol loh. Ini kode. Paham nggak kalian? Halo teman-teman. Hai. Paham nggak? Insya Allah paham. Paham, Rois. Pertama au fa'ala yaf ulu Yaf'ulu. fa'ala ulu. Kita tulis aja kali ya. Iya. Au fa'ala yaf ulu. A ini fi'il madhi, U-nya fi'il mudhari. Di apa ya? Yang A ini di huruf A ini di huruf kedua. U-nya di huruf ketiga. Contohnya nih, contohnya teman-teman. Contohnya apa nih? Bacaannya apa? Ayo teman-teman baca teman-teman. Nasoro yang suruh. suruh. Bacaannya apa ini? Nasoro yang suruh. Suruh. Iya. Udah hafal belum bab pertama AU? Kalian gak perlu hafal bab pertama AU. Cuman kalian harus tahu ada ya pokoknya itunya doang. Babnya gak perlu dihafal. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Cuman bentuknya kalian harus hafal itu doang. Gimana teman-teman? Hafal ya, insya Allah ya. Bab pertama apa? Insya Allah.
Bab pertama Fa'ala au. yaf'alu. Ya, atau fa'ala yaf'ulu atau nasoro yan Suruh. Yansuru. Otala. Terus ini lagi kita contohin lagi. Ini bacaannya apa nih? Ada nasoro yang suruh. Terus sampingnya apa nih teman-teman? Qatala Yaqtulu. Kata yang kayak Oke. Nah gitu ya. Oke. Au atau fa'ala yaf'u atau nasoro yang suruh atau qatala yaqtulu. dulu. Udah paham belum bab pertama? Kalau bab pertama nggak paham, apa ya? Gimana kita apa ya? Membandingkannya lagi di bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab keenam. Udah paham belum bab pertama? Supaya kita bisa lanjut nih. Belum. Paham. Alhamdulillah paham. Nah, bab kedua, Insyaallah bab kedua AI. Oke, bab kedua AI atau fa'ala yaf'ilu. Bab kedua apa teman-teman? Bab kedua fa'ala yaf'ilu. contohnya ya la sa jalasa terus jalasa. Ya jelisu. Apa bacaannya teman-teman? Ya Oke. Terus sampai jalasa ya jelisu. Ada. Teman-teman baca jalasa ya jelisu. Terus Fatahaya. Yaflihu. Oke. Terus bab ketiga. Ada AA. Fa'ala yaf'alu. Kalian nyatet gak nih? Teman-teman nyatet gak? Nyatet Iya, Ustaz. Rois, maaf Kain anak sebelumnya doang itu yang bab 1 itu fa'ala yaf'alu tertulis itu Rois. Fa'ala Seharusnya kan Oh iya ya. Yaf'alu. Nah itu. Yaf'ulu. Anu ngecohi doang tadi. Iya. Enggak. Beneran, anak nggak lihat tadi. Syukron. Nah gitu dong. Kalau ada salah bilang aja. Terus bab ketiga AA atau fa ala yaf alu. Nah ini baru bener. Bab ketiga apa teman-teman? Fa'ala yaf'alu. Bab ketiga teman-teman. Bab ketiga. Fa'ala yaf'alu. Contohnya Indonesia berapa teman-teman hari ini? Di Apa Ustaz? Jam 10 kurang 9 menit.
Tanggal. Tanggal Tanggal 24. 24 hari. Oh, tanggal 2. Berarti besok kalian acaraan dong? Apa ada Ya enggak, Rois. ada acara? Nggak ada. Kenapa? Diam diri, Rois. Hah? Kenapa? Bukannya besok acara kalian? Ada pesta gitu? Acara Nggak ada, Rois. Nggak ada, Rois. Kenapa? Nggak boleh? Bukan karena memang nggak ada, Rois. Karena emang nggak ada acara. Oh, bukan ya, bukan. Kirain kalian yang acara. enggak. Bukan Rois. Paling juga ikut publik akbar. Terus kalau Oke. Terus ini melenceng sedikit sih. Ngucapin besok itu hari apa sih? Ada Hari Natal. acara apa gitu? Hari apa gitu? Hari Natal. Nah, Hari Natal, Rois. boleh nggak ngucapin? Nggak boleh. Nggak punya teman Ada Kristianis yang pas. membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nggak ngucapin karena nggak punya teman manis. Oke, aduh. Nggak boleh, ada yang boleh. Terus kalian pilih mana? Mengucapkan atau tidak? Tidak ngucapin. Oh, Tidak. Karena nggak punya teman manis juga. Oke. Itu aja sih. Ini baca apa nih? Yang ini nih. Najah. AA. Sabaha yasbahu. Yang ini satunya. Najaha yang Najaha yanjahu. Oke. BTW, bentar. Jadi mungkin besok itu kan ada peringatan ya. Tanggal 25. Dulu anak belajar. Jadi kalau kita udah pernah belajar itu dan kita tahu hukumnya, maka ketika ada orang yang bilang boleh, kita berlapang dada. Ada orang yang bilang enggak, juga berlapang dada. Kalau kita udah banyak ilmunya. Karena orang sedikit ilmu, maka itu yang banyak perselisihan. Maka itu yang banyak pertengkaran gitu. Jadi ketika ada yang bilang teman tadi ada yang boleh, ada yang enggak. Syukurlah kalian tahu. Itu aja sih. Terus kalau nonton aja di web Gubuzer. Bab Sulasi Muzard ada berapa wazan? 6. Ada 6. Oke. Terus bab keempat. Lanjut. Ia. Fa'ala yaf'alu. Yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Ini dibaca apa teman-teman? Ini nih. Fa'ilma yafhamu. Terus sampingnya Alima ya'lamu.
Oke. Bab kelima ini Ana udah bisa nebak. Pasti Nah, ini dibaca apa teman-teman? Bab kelima. Fa'ila. Hasibayah sibu. Hasibayah sibu. Jadi, bab kelima ini di dalam bahasa Arab jarang banget. Bab pertama sering, bab kedua sering, bab ketiga sering, bab keempat sering. Bab kelima jarang banget. Bab kelima tadi apa? Hasibah. Bab kelima. Ya. Ya, Fa'ilah ini jarang banget. Jarang kita temukan ada wazan fa'ila yaf'ilu, jarang. Ustadz di bab kelima itu bukannya fa'ulu ya? Iya sih, cuman kata Ana bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu gak patokan kita dalam belajar ilmu sorof. Yang perlu kalian perhatikan cuman ini fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila ilu, fa'ula yaf'ulu. Cuman itu doang. Ya udah kita ganti ya. Cuman perlu kalian ketahui bahwasanya eh bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu enggak menjadi patokan. Oke. Ini contoh. Jadi bab kelima UU faula yaf'ulu. Ini dibaca apa teman-teman? Ini nih. Hasuna. Oke. Kita ulang lagi ya. Yang pertama AU fa'ala yaf'ulu. Contohnya nosoro yansuru, kota yaktulu. Bab kedua
ai atau fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu, fataha yaftahu. Bab ketiga aa, fa'ala yaf'alu, najaha yanjahu, sabaha yasbahu. Bab keempat ai, fa'ila yaf'al. Contohnya fahima yafhamu, alima ya'lamu. Bab kelima uu. Contohnya hasuna yahsunu. Bab keenam ii. Contohnya hasiba yahsibu. Di sini ada yang kurang paham. Jadi perlu kalian perhatikan. Yang pertama ini fi'il madi ya. Yang kedua fi'il mudhari. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il apa teman-teman? Fi'il mudhari. Jadi ada rumus. Kita ganti dulu keyboardnya. Fa'ala fa'ala itu dia potensi ada tiga potensi fa'ala. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala itu dia fi'il mudhari'nya, fa'ala itu kan fi'il madi. Terus fi'il mudhari'nya ada tiga teman-teman. Bisa jadi dia barisnya bisa jadi barisnya fathah, bisa jadi barisnya kasroh. Jadi ada tiga. Kalau untuk fa'ala ya, fa'ala itu madi. Terus mudhari dari fa'ala itu bisa tiga teman-teman. Ada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Udah dicatat belum? Sudah, Guys. Jadi fa'ala itu fi'il madi. Tapi fi'il mudhari'nya ada tiga. Kemungkinan. Ada kalanya dia fa'ala yaf'ulu, ada kalanya dia fa'ala yaf'ilu, ada kalanya dia fa'ala yaf'alu. Terus fa'ila itu ada dua teman-teman. Dia punya dua potensi. Dua. Dia ada kalanya atau lalu fa'ila ada berapa? Ada dua. Apa tuh? Yaf'ilu dan yaf'alu. Oke. Yang terakhir. Fa'ula itu wajib. Bahkan nggak mungkin ada selainnya. Cuman ada satu. Itu apa? Fa'ula. Yaf'ulu. Oke. Kalau fa'ala bisa jadi dia ada tiga. Potensinya ada tiga fi'il mudhari. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ila ada dua. Ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Kalau fa'ula cuma satu. Yaitu contohnya fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, qatala yaqtulu. Terus kalau fa'ala yaf'ilu contohnya tadi apa tadi? Jalasa yajlisu, fataha yaftahu. Terus kalau fa'ala yaf'alu contohnya najaha yanjahu, bahu. Kemudian next fa'ila yaf'ilu. Nah, ini sangat jarang nih. Fa'ila yaf'ilu itu jarang banget. Contohnya hasiba yahsibu. Kemudian yang sering fa'ila
yaf'alu. Contohnya fahima, yafhamu, alima, ya'lamu. Terakhir faula cuma satu fi'il mudhari yaitu yaf'ulu. Contohnya hasuna, yahsunu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Guys, ada yang ditanyakan? Insya Allah Ada yang tidak, ditanyakan? Rais. Untuk Oke. yang fa'ala, Pak Ustadz, apakah kita Ya. bisa pakai sesuka hati? Yang dia jadi yaf'ala. Enggak. Jadi kita belajar sorob ini apa ya? Diambilnya dari kalam bahasa Arab, dari orang Arab. Jadi kita nggak bisa membuat seenaknya. Jadi kita harus tanya kalau kotala, kita tanya orang Arab, fi'il mudhari'nya apa? Dia bilang yaktulu gitu. Kita ulama ditahunya. Itu kerjaan ulama. Kita cuma mengerti hasilnya. Tapi kalau ditanya kita boleh nggak? Ya, kalau ditanya boleh nggak? Yang tanyain tadi, jawab boleh. Jawabannya kita harus mencari tahu dari kalam bahasa Arab, dari orang Arab. Di mana kita tahu? Udah dibukuin, yaitu dalam kitab-kitab. Jadi udah ulama tulis tuh. Kalau kotala fi'il mudhari'nya yaktulu. Kalau nasara fi'il mudhari'nya yansuru. Kalau fataha fi'il mudhari'nya tahu. Gitu. Udah? Udah paham belum? Ini untuk mudhari aja ya. Pertanyaannya tadi kurang untuk paham mana pertanyaannya? al-mudhari aja. Ini untuk al-mudhari aja. Atau semuanya? Ini untuk mudhari aja semuanya. Oh, itu untuk fi'il mudhari. Halo? Itu cuma untuk fi'il mudhari doang. Iya. Terus ini ada pakai pertanyaan. mudhari aja itu atau untuk yang lainnya juga? Apa ya? Anak kurang menangkap pertanyaannya itu loh. Ada yang paham pertanyaannya itu? Pertanyaannya. Anak kurang paham di pertanyaannya. Ayo teman-teman. Teman-teman yang lain nih. Ada yang memahamkan? Pertanyaannya tadi maksudnya apa sih? Mungkin maksud beliau itu boleh dipakai untuk masdar atau isim fa'il, isim maf'ul. Yang kita itu ya, AUI. Kayak gitu. AU, AA, AII. Itu cuman fi'il madhi dan mudhari. Itu doang. Gimana? Udah jelas belum? Afwan Rais, mau bertanya boleh? Boleh. Tadi kan Rais ada bilang fa'ala itu fi'il madi, tapi mudharinya ada 3, yaitu yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Jadi fa'ala, fa'ila, dan fa'ula itu semuanya fi'il madi, tapi mudharinya ya itu tadi yang Rais sebutin gitu. Atau bagaimana? Oke.
Jadi setiap fiil cuman punya satu fiil madi. Contohnya tadi nasoro. Itu cuman contoh doang. Contoh. Jadi yang aslinya contohnya nasoro. Dia cuman punya satu fiil mudhari, yaitu yansuru. Terus itu supaya kita ada gambaran doang. Jadi kalau barisnya AAA atau A, atau nggak ketiga fathah, itu ada kalanya fi'il mudhari'nya bisa yaf'alu, yaf'ilu, atau yaf'ulu gitu. Jadi contohnya kan nasoro, fi'il mudhari'nya yansuru. Terus fataha, fi'il mudhari'nya yaftahu. Cuman contoh doang. Cuman untuk fi'il, dia setiap fi'il itu cuman punya satu fi'il mudhari gitu. Fi'il madi cuman punya satu fi'il mudhari. Udah paham belum? Paham, Rois. Terima kasih, Rois. Itu cuma contoh. Jadi Anda bilang kalau barisnya fathah, ketiganya fathah, fi'il madinya fathah. Baik itu nasoro atau taha atau jalasa, dia mempunyai potensi masing-masing. Jadi yang fathah itu kemungkinannya ada 3. Nah itu. Udah paham belum? Iya. Fi'il mudhari fi'il itu cuma punya satu fi'il. Kayak gitu. Fi'il itu cuma punya satu fi'il mudhari ya kan, Rois? Ya. Nah, jadi ada yaf'ulu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Gitu kan, Rois? Iya. Itu cuman apa ya? Kayak simple. Contoh. Inilah pertanyaan, apapun katanya tetap atun atau atin. Nah, itu nanti jawabannya ada di ilmu nahu. Kalau atun itu rofa, kalau atin itu nasab dan jer. Atau khopat. Cuman kalau kalian belum belajar nahu, ya udah, itu buang aja dulu. Maksudnya jangan dipikirin. Amelia Sofyan. Udah? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan nih. Ya udah ya, mungkin kita cukupkan untuk malam ini. Semoga kalian besok berbahagia. Saya ucapkan selamat. Atau ada teman-teman pengen disampaikan sebelum kita tutup? Halo guys. Udah ada, guys. Oke. Jadi cukup ya. Mungkin nanti Ana ada lagi beri tugas. Boleh kan? Sangat boleh, Rois. Boleh, Rois. Oke. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata. Yaudah itu doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rois. Terima kasih, Rois.